Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Viko Alhadi menjumpai Anda di Bincang Kapuas untuk edisi kali ini. Dan kami akan hadirkan diskusi ataupun perbincangan mengenai memperingati Hari Bulan K3. Dan untuk membahas tema ini, kami sudah bersama dengan General Manager PLN Unit Induk Distribusi Kalimantan Barat, Ibu Maria Goretti Indrawati Gunawan. Halo Bu Maria, apa kabar? Baik, terima kasih Mas. Selamat pagi juga. Terima kasih Ibu sudah bersama RRI di kesempatan kali ini, dan kita akan bicara banyak soal listrik maupun bulan K3 ini Bu. Tapi yang pertama kami ingin tahu terlebih dahulu, bicara PLN, masyarakat pasti ingin tahu bagaimana sistem kelistrikan, kondisi sistem kelistrikan di Kalimantan Barat hingga hari ini seperti apa Ibu? Baik, terima kasih Mas Viko. Jadi kami di Kalimantan Barat ini dalam menghadirkan listrik ke masyarakat, kita melalui sistem transmisi 150 kV yang saat ini kita Kalimantan Barat ini sudah terhubung dengan sistem interkoneksi Kalimantan. Di sistem transmisi 150 kV yang ada di Kalimantan Barat ini kami biasa sebutnya sistem Katulistiwa. Di sistem Katulistiwa ini saat ini daya mampu kami itu sekitar 668 MW dengan beban puncak rata-rata kita 600 MW. Jadi masih tersedia cadangan daya yang cukup, reserve margin yang cukup untuk bisa melayani para pelanggan di Kalimantan Barat ini, juga investor yang ingin berinvestasi di Kalimantan Barat ini masih sangat cukup untuk bisa kita layani jika mereka membutuhkan daya listrik yang besar saat ini. Namun selain sistem transmisi yang 150 kV, kami juga masih punya beberapa sistem isolated yang memang dilayani dari PLTD kami. Nah, ini memang umumnya berada di lokasi-lokasi remote area yang belum terjangkau jaringan transmisi. Nah, namun di sistem isolated kami ini saat ini pun semuanya dalam status yang normal. Artinya cadangan daya mampunya cukup untuk melayani masyarakat di lokasi tersebut yang membutuhkan listrik. Ya, kurang lebih seperti itu. Baik, Mas. Bu JM, artinya ada cadangan Bu. Ini bisa dikatakan aman dan andalkah atau bagaimana? Betul sekali, ya. Jadi cadangan daya itu salah satu indikator kita gitu ya untuk bisa menghadirkan listrik yang handal, karena kalau daya mampunya kurang daripada beban yang harus dilayani, otomatis terjadi defisit. Nah, defisit ini bisa menyebabkan terjadi pemadaman dan itu sangat kami hindari. Makanya kami selalu salah satu konsentrasi kami menyiapkan daya mampu yang cukup dan harus punya cadangan daya mampu juga gitu. Kurang lebih seperti itu, Mas. Baik, Bu JM, cadangan daya ini bisa dikatakan ideal dengan jumlah cadangan ini? Untuk rata-rata pelanggan kita di Kalimantan Barat ini yang mayoritasnya adalah pelanggan rumah tangga, cadangan daya ini sangat cukup. Ya, dan aman. Baik, Ibu, bicara Kalimantan Barat, tidak hanya bicara perkotaan, tapi banyak juga wilayah pedalaman, Bu. Betul khususnya sekali. Desa ini, Bu. Iya. Nah, ini bagaimana program dari PLN Kalimantan Barat dalam mendukung rasio kelistrikan, khususnya listrik desa, Ibu JM? Iya. Baik, Mas Viko. Jadi betul, kita di Kalimantan Barat ini kan banyak kota, kabupaten, dan desa gitu ya. Kurang lebih 2000-an desa kita yang ada di Provinsi Kalimantan Barat ini. Dan untuk saat ini di rasio elektrifikasi, jadi kita mengukur setiap masyarakat yang dapat menggunakan listrik PLN khususnya, ya kita masih average-nya di 94,57%. Ya, artinya memang masih ada 5% sekian yang saat ini belum menikmati listrik dari PLN. Mungkin saja mereka menggunakan listrik secara mandiri, ada juga. Seperti itu. Kemudian untuk rasio desa berlistriknya sendiri, posisi sampai dengan Desember 2025 kemarin
kami sudah mencapai 85,78%. Memang ini masih kurang lebih sekitar 15% lagi desa yang belum teraliri listrik dari PLN. Tapi rata-rata ada juga desa yang sekarang ini swadaya ya masyarakatnya, mereka menggunakan listrik secara mandiri. Tetapi target kami adalah juga tetap melistriki mereka melalui jaringan listrik yang dari PLN. Nah ini yang menjadi fokus kami di Kalimantan Barat secara khusus ya untuk meningkatkan rasio elektrifikasi dan rasio desa berlistrik ini. Dan puji Tuhannya pemerintah melalui program Asta Cita itu saat ini sangat fokus untuk membangun jaringan listrik desa yang saat ini belum terjangkau jaringan listrik PLN ya Mas, melalui dana APBN tambahan yang diturunkan di tahun 2025 kemarin, sehingga kami di Kalimantan Barat ini mendapatkan alokasi anggaran untuk bisa melistriki kurang lebih 71 lokasi. Nah ini yang nanti menjadi target kami juga supaya ini bisa selesai dalam waktu dekat ini gitu, sehingga akan menambah lagi nanti rasio desa berlistrik kita. Dan kedepannya juga kami sudah melalui sinergi juga dengan pemerintah provinsi dan juga pemerintah kabupaten kota untuk nanti di tahun 2026 sampai tahun 2029 yang menjadi program pemerintah pusat gitu ya, untuk kita secara bertahap nanti akan membangun jaringan listrik desa lagi untuk yang belum kami lakukan pembangunan listrik desanya saat ini. Bu JM, apa tantangannya Bu sebenarnya membangun listrik desa wilayah pedalaman lagi Bu? Ini tidak sederhana yang dibayangkan. Apa lebih ke geografisnya, investasinya atau apa ini Bu JM? Memang tantangan terbesar kita di Kalimantan Barat ini terutama akses ya, akses jalan, karena kita tahu di Kalimantan Barat ini kan wilayah kita itu terdiri dari darat dan sungai juga ya. Jadi tidak semuanya darat gitu sungai, dan di lokasi-lokasi desa yang saat ini memang belum terjangkau aliran listrik ini, itu salah satu yang menjadi concern kita itu adalah akses jalan roda 4, bisa dilalui oleh roda 4, kendaraan roda 4. Kenapa? Karena untuk membangun jaringan listrik ini kita harus membawa material, peralatan kerja, dan itu hanya bisa diangkut dengan kendaraan roda 4 gitu. Seperti tiang-tiang listrik gitu ya, harus diangkut dengan kendaraan roda 4 ataupun konduktor atau kabel kita yang kita sebutnya haspel gitu ya, itu dalam jumlah yang sangat banyak. Dan rata-rata untuk menjangkau desa-desa yang belum teraliri listrik saat ini itu puluhan kilometer jaraknya. Jadi harus membangun jaringan listrik juga puluhan kilo untuk menjangkaunya ke sana. Tentunya materialnya harus dalam jumlah yang banyak gitu. Dan yang kedua juga memang kita ada daerah yang harus dijangkaunya lewat sungai ya. Penyeberangan. Jadi memang kita harus pastikan juga transportasi materialnya juga cukup gitu ya. Itu sebenarnya tantangan kami yang paling utama di sini. Tapi kita secara bertahap gitu ya, untuk lokasi-lokasi desa yang secara aksesnya bisa kita jangkau, itu tetap kita jadikan prioritas. Dan yang kedua memang itu terkait dengan investasi, karena untuk membangun listrik desa ini membutuhkan investasi yang banyak gitu ya. Dan tapi tadi memang, sudah ada kucuran APBN betul, Bu ya? Betul, sudah luncuran APBN tambahan, dan ini yang kita syukuri pemerintah sekarang komit untuk terus menyediakan anggaran melalui APBN yang melalui Kementerian ESDM juga, sehingga nanti dari tahun 2025 sampai nanti di tahun 2029 akan tersedia anggaran dari APBN melalui Kementerian ESDM untuk kita listriki desa-desa yang saat ini belum berlistrik dari PLN. Oke, baik. Ini kaitannya dengan pemerataan akses listrik hingga pelosok, juga dengan keselamatan dan juga kesehatan kerja K3 Ibu. Apalagi di daerah-daerah pelosok ini. Komitmen dari PLN UID Kalimantan Barat dalam mendukung bulan K3 nasional, dan apa saja inovasi yang dilakukan oleh PLN Kalimantan Barat ini Bu? Iya, baik. Jadi kami di PLN memang sangat concern sekali
terhadap K3. Kenapa? Karena memang kami tahu resiko pekerjaan kami di PLN termasuk jaringan kami semua adalah yang beresiko sangat tinggi gitu ya. Pekerja kami juga bekerja juga dengan risiko yang sangat tinggi. Sehingga kami baik di tingkat manajemen sampai di tingkat level pelaksana semuanya punya visi yang sama untuk komitmen menjaga keselamatan dan kesehatan dalam bekerja. Nah, khususnya di dalam bulan K3 ini memang menjadi salah satu media untuk kita campaign ya. Semakin banyak lagi orang yang peduli terhadap K3 gitu. Jadi di bulan K3 ini saat ini kami juga mendukung apa yang juga digalakan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Tenaga Kerja dan juga di provinsi melalui Disnaker ya. Jadi kita selenggarakan berbagai event ya, salah satu seperti podcast yang kita laksanakan hari ini gitu ya, karena kita ingin semakin banyak orang lagi yang peduli dengan K3 dan menjaga K3 itu sendiri supaya kita sama-sama dalam bekerja aman dan selamat, itu yang Oke, kita harapkan. resiko tinggi berarti Bu Betul. untuk pengembangan jaringan listrik bahkan. Ya benar, benar. Ya karena pertama dalam proses pembangunan memang belum bertegangan kan ya, tetapi ada risiko pekerja kami bekerja di ketinggian karena begitu tiang listriknya berdiri, mereka harus manjat ya, naik ke atas tiang listrik untuk memasang kita sebutnya material distribusi ya di atas tiang listrik tersebut, kemudian harus bisa menggelar konduktor kabel gitu, dan itu bekerjanya di ketinggian saat ini ya. Nah tentunya kalau tidak safety, tidak menggunakan alat kerja yang sesuai, tidak ada SOP yang memadai, ya tentunya ini punya resiko bagi pekerja kami. Oke, kemudian sistem pengawasan berbasis CCTV bahkan Ya, berbasis AI juga Ibu Ya. dalam upaya untuk pengendalian keselamatan dan kesiapsiagaan darurat ini seperti apa ini Bu? Betul. Jadi kita punya inovasi sekarang ini ya dengan menggunakan teknologi dan AI. Jadi dalam fungsi pengawasan para pekerja kami di lapangan itu kita lengkapi dengan CCTV online. Jadi ini kenapa online? Karena ini bisa diakses oleh HSSE Control Center. Kita bisa melihat aktivitas yang dilakukan oleh pekerja kami di sana. Jika kita melihat ada potensi unsafe action atau unsafe condition yang bisa menyebabkan kecelakaan kerja, pengawas wajib untuk menegur, mengingatkan, bahkan menghentikan pekerjaan tersebut. Ya, kita Itu sudah tersistem berarti. Ya, betul. Itu kita sebut HSSE Control Center ini sebagai salah satu inovasi kita. Jadi sampai bisa menghentikan pekerjaan tersebut kalau kita lihat ini nggak boleh dilakukan atau nggak boleh dilanjutkan karena resikonya bisa fatality gitu ya. Nah, itu salah satunya. Kemudian juga di visitor management system yang untuk pengunjung atau tamu yang datang ke kantor itu juga kita sudah lengkapi dengan AI system gitu ya, untuk memudahkan dan bagaimana kita bisa lebih mengendalikan keselamatan lingkungan kerja kita. Oke. Gitu, Pak. Nah, Bu JM, bagaimana pula PLN Kalimantan Barat ini membangun budaya K3 kemudian mengatasi tantangan penerapannya Ya. dan serta peran dari manajemen dalam mendukung K3, karena K3 ini boleh dikatakan tidak sederhana yang dibayangkan Bu. Benar, Silakan Bu. benar. Jadi kalau untuk bagaimana kita bisa menjadikan K3 ini sebagai budaya kerja ya kita yang melekat di setiap individu, tidak hanya pekerja saja tapi sampai manajemen. Yang pertama memang sebagai leader kita harus jadi role model, harus bisa memberikan contoh bagaimana K3 itu kita implementasikan. Kedua, ada beberapa program kerja yang kami jadikan sebagai program kerja rutin kami. Di antaranya itu adalah risk containment, di mana kita fokus untuk menjaga pekerjaan-pekerjaan yang kita identifikasi sebagai pekerjaan dengan risiko ekstrim tadi ya, itu harus dilengkapi dengan SOP yang jelas gitu ya, alat kerja, alat pelindung diri yang harus sesuai dengan ketentuan K3. Ini memang harus ada
di dalam setiap pekerjaan yang dilakukan pada pekerjaan-pekerjaan yang mengandung resiko ekstrim. Seperti tadi saya sebut pekerjaan di ketinggian atau pekerjaan yang dilakukan dalam keadaan bertegangan, jadi listriknya masih mengalir, itu kita punya personil yang bisa mengerjakan itu. Dan Oke, mereka jadi wajib bukan betul. hanya sekedar resiko tinggi tapi resiko ekstrim bahkan. Oke Bu. ya, betul, betul. Dan yang tadi saya bilang masih ada tegangannya itu ada SOP-nya dan alat kerja maupun alat pelindung diri yang disiapkan sehingga teman-teman PDKB kita sebutnya itu bisa melakukan pekerjaan itu namun tetap safety. Ya, kurang lebih seperti itu, Oke, Mas. selanjutnya budaya lain Bu yang dijalankan selain risk containment tadi kemudian? Kita juga ada program Tumit KK kita sebutnya, 7 komitmen keselamatan kerja. Nah, ini di 7 Tumit KK ini apa saja gitu ya. Yang pertama tentunya harus disiplin ya. SDM-nya sendiri harus disiplin. Bagaimana bisa menjaga tadi apa yang kita sebut SOP yang harus dipatuhi, menggunakan APD, alat pelindung diri juga yang sesuai dan tepat, menggunakan alat kerja yang sesuai dan tepat juga, dan paham instruksi kerjanya. Kemudian juga sebelum bekerja mereka harus tahu job safety analysis. Jadi dalam bekerja ini seperti apa resikonya, dan juga harus ada working permit, ada izin gitu. Jadi tidak sembarangan melakukan pekerjaan, ada working permitnya. Kemudian juga ada checklist, ada bagaimana mereka berkomunikasi satu dengan yang lain, karena dalam bekerja itu mereka dalam tim ya. Tim ini ada yang bertugas sebagai koordinator, ada yang bertugas sebagai K3, jadi ada yang khusus mengawasi K3, ada yang bekerja sebagai pelaksana kerjanya, dan juga ada yang supporting. Nah, ini mereka karena bekerja dalam satu tim harusnya ada komunikasi yang terbangun dengan baik sehingga pekerjaan itu bisa lancar. Oke, mungkin sebelumnya Ya. sudah ada pelatihan soal mengenai SOP dan lain sebagainya ini. Ya, betul. Jadi itu sudah wajib. Jadi petugas kami yang melakukan pekerjaan tersebut, mereka justru harus bersertifikasi sehingga mereka dalam melakukan pekerjaan itu dia sudah paham apa saja yang harus dikerjakan. Jadi mereka dilengkapi dengan sertifikasi kompetensi kita sebutnya. Apa yang dikerjakan itu mereka sudah harus kompeten dalam mengerjakan hal tersebut. Oke, itu Kurang selain pekerjanya, bagaimana pula dengan masyarakat umumnya, Ibu? Ya, Ini juga penting. benar seperti sekali. ini. Jadi keselamatan ketenaga listrikan ini tidak cuma di instalasi milik PLN saja ya, tapi juga instalasi umum ataupun masyarakat, benar. Nah, ini juga jadi salah satu concern kami, makanya sosialisasi, edukasi terkait bahaya kelistrikan maupun bahaya K3 yang bisa menjadi potensi resiko bagi masyarakat umum itu selalu kami galakan. Jadi teman-teman kami sampai di tingkat unit pelaksana itu rutin untuk melakukan inspeksi. Kita lihat jaringan kita ini ada nggak yang biasanya ya bangunan yang sedang dibangun gitu kan, biasanya ada rumah terus mungkin karena ekonominya mapan dia naikin jadi lantai 2 gitu kan ya. Pada saat dia membangun di lantai 2 ini karena tinggi tuh biasanya resiko mendekati jaringan kita tuh sangat tinggi. Nah, kadang-kadang pekerja bangunan tuh kan tidak paham ya, kalau dia bekerja di ketinggian dan dekat dengan jaringan listrik itu dia punya resiko. Nah, pada saat kami melakukan inspeksi, melihat ada hal-hal yang seperti ini, petugas kami itu langsung memberikan peringatan, bahkan mungkin kita sarankan untuk dihentikan dulu supaya jangan sampai jadi resiko buat pekerjanya gitu ya, sambil nanti mereka menyiapkan pengamanan pada saat pekerjanya melakukan pekerjaan tersebut sehingga tidak terkena sengatan listrik dari jaringan PLN. Jadi itu salah satu edukasi yang rutin dilakukan teman-teman. Selain juga kami menggunakan media-media sosial gitu ya untuk selalu mengingatkan masyarakat terhadap bahaya kelistrikan, termasuk anak-anak, Mas. Ya, Ya. Jadi sekarang ini kan lagi marak bermain layang-layang. sudah dari dulu. Sudah dari dulu. Nah, ini kadang resiko bermain layang-layang ini khususnya anak-anak ya, atau ya masyarakat juga, ada orang dewasa juga ya, main layang-layang ini mereka harus paham Bertali kawat pula, Ibu. bertali kawat juga, benar. Ini resikonya sangat besar sekali karena yang kawat itu menjadi konduktor. Nah, mereka harus tahu dekat dengan jaringan listrik apa tidak gitu.
Karena kalau dekat dengan jaringan listrik, layang-layangnya itu bisa mengena jaringan listrik, itu bisa menyebabkan kecelakaan. Oke, baik. Nah, ini selanjutnya Kamis Listrik Aman, Ibu. Ini juga Ya. dijalankan oleh PLN Kalimantan Barat. Ini bagaimana, Bu? Betul, Kamis Listrik Aman ini memang salah satu agenda rutin dari teman-teman yang tadi saya sampaikan. Mereka melakukan inspeksi ya, turun ke lapangan, mengelilingi wilayah kerja mereka untuk melihat potensi jaringan listrik kita masih dalam jarak yang aman dengan gedung, rumah, ataupun pohon. Ataupun reklame, itu barang apa istilahnya ya, hal-hal yang mendekati jaringan listrik dan bisa berpotensi menyebabkan gangguan ataupun kecelakaan karena tersengat listrik tadi, itu menjadi concern dari teman-teman pada saat melakukan program Kalisa ini. Ya. Baik. Nah, kemudian Bu JM, kita lanjut dalam meningkatkan dan menjaga kesadaran keselamatan ketenaga listrikan bagi masyarakat umum serta peran masyarakat dalam mencegah kecelakaan ketenaga listrikan. Bagaimana upaya dari PLN Kalimantan Barat ini? Ya. Jadi memang fungsi edukasi tadi itu selalu kami menjadikan prioritas juga ya, dalam hal kita lakukan sosialisasi sehingga semakin banyak masyarakat kita yang sadar terkait dengan keselamatan ketenaga listrikan ini. Nah, di campaign yang kita lakukan biasanya ada yang door to door seperti pada saat mereka melakukan inspeksi Kalisa tadi. Kemudian ada juga yang kita lakukan melalui media sosial ataupun media mainstream seperti saat ini ya, melalui RRI gitu. Atau juga kita datang ke sekolah-sekolah untuk melakukan edukasi kepada anak-anak ya, tadi seperti contoh bermain layangan, tadi mereka harus sadar dan tahu sekelilingannya ada jaringan listrik atau tidak gitu ya. Dan kita juga dengan developer perumahan gitu ya, itu kita ini juga edukasi juga, karena setiap jaringan listrik yang dibangun di instalasi milik pelanggan ini itu wajib bersertifikat SLO. SLO itu adalah sertifikat layak operasi untuk memastikan instalasinya memang sudah sesuai dengan ketentuan dan layak dialiri listrik gitu, Mas. Oke, Ya. baik Bu JM, kita break dulu. Nanti Oke. kita akan lanjutkan kembali perbincangan di kesempatan kali ini, dan pemirsa dan juga pendengar, kami akan segera kembali. Bincang Kapuas akan kembali sesaat lagi untuk Anda. Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multi-platform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI. Pro 2 FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar, aku krungu lo salamu, tombo kangen. Samo-samo. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Sesekali, jazz lah. Semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam.
baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multi-platform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multi-platform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif. Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda. Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Kapuas. Edisi kali ini kami masih membahas mengenai memperingati Hari Bulan K3 bersama dengan General Manager PLN Unit Induk Distribusi Kalimantan Barat Ibu Maria Goretti Indrawati Gunawan. Dan kita lanjut Bu JM, masih mengenai bagaimana mencegah kecelakaan ketenaga listrikan Ibu. Bagaimana dengan upaya PLN memastikan bahkan nihil akan adanya kecelakaan ketenaga listrikan ini. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Mas Fisko. Jadi memang tadi selain kita melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat umum, termasuk juga ke internal PLN ya, kita juga lakukan juga tadi peningkatan kompetensi kepada para petugas kami sehingga mereka juga paham terkait dengan bahaya atau risiko mereka dalam bekerja itu. Dan kami juga di internal kami juga rutin untuk melakukan pemeriksaan atau inspeksi gitu ya, untuk memastikan rekan-rekan kami bekerja dalam keadaan aman dan selamat sesuai dengan SOP gitu ya. Dan tadi ya secara untuk yang kepada masyarakat umum, tadi ini kami kerjasamakan juga dengan mitra-mitra kerja kami yang lain sebagai instalatir maupun juga dari REI gitu ya, untuk mereka memastikan instalasi yang listrik yang dibangun mereka, terutama untuk instalasi milik pelanggan itu sesuai dengan ketentuan PUIL dan aman untuk dialiri listrik dari PLN. Oke, Bu JM, seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi digital saat ini, fasilitas dan inovasi apa yang telah disiapkan oleh PLN Kalimantan Barat dalam mendukung digitalisasi layanan kepada pelanggan? Ya,
Betul, sekarang ini kita udah masuk di era digitalisasi dan PLN pun memanfaatkan teknologi digitalisasi tadi untuk bisa melayani pelanggan semakin baik lagi. Jadi kita sudah punya aplikasi namanya aplikasi PLN Mobile. Bisa di-download di App Store ataupun di Play Store gitu ya. Nah, masyarakat yang atau pelanggan kami yang mendownload aplikasi PLN Mobile nanti bisa melihat banyak-banyak fitur di situ yang bisa dimanfaatkan. Salah satunya yang paling mudah ya dan paling sering digunakan itu bisa apabila terjadi gangguan di rumah, itu tinggal melaporkan aja melalui fitur pengaduan yang ada di PLN Mobile gitu. Dan di fitur pengaduan ini masyarakat bisa men-tracking laporannya. Sudah sampai di mana progres pengaduan yang diajukan. Bahkan bisa melihat tracking petugas dalam perjalanan. Itu bisa dilihat dari aplikasi tersebut. Itu misalnya pengaduan tentang apa saja Bu di PLN Mobile ini? Semuanya tentu yang berkaitan dengan kelistrikan ya. Yang paling umum mungkin kalau di rumahnya listriknya padam. Nah, atau misalnya mereka melihat potensi bahaya yang ada di instalasi listrik gitu. Misalnya ini jaringan, ada pohon yang mendekati jaringan, atau di tiang ini tiangnya miring gitu. Biasanya ada juga yang melaporkan seperti itu gitu ya. Jadi semua yang bisa, atau mungkin meterannya tidak berfungsi ya. Kadang-kadang meter kan mungkin karena sudah umur gitu, faktor usia atau faktor peralatannya macet gitu ya. Itu masyarakat bisa melaporkan itu melalui menu pengaduan. Dan fitur yang juga paling banyak digunakan itu adalah pembayaran listrik ya. Ada fitur pembayaran listrik, ada juga fitur pembelian token listrik. Nah, dan sekarang ini yang lagi ngetren itu EV. Nah, kendaraan listrik. Jadi itu bisa digunakan juga di aplikasi PLN Mobile. PLN Mobile apa Ibu? Kalau dulu kita lebih pengaduan via telepon dan lain sebagainya. Keunggulan dengan aplikasi PLN Mobile ini apa? Ya. Betul, kita masih tetap juga punya, ada call center 123 itu ya. Kalau lebih dulunya mungkin lebih dikenalnya itu call center 123 untuk menelpon. Nah, kalau menelpon itu kan ada biaya pulsa yang harus dikeluarkan. Jadi tentunya lebih mahal gitu ya. Tapi kalau aplikasi PLN Mobile ini kan lebih murah karena hanya menggunakan paket data aja. Kalau di rumahnya ada wifi ya mungkin tidak bayar ya, udah include di biaya wifi-nya. Jadi tentunya lebih murah, dan karena ini pakai handphone lah, semuanya dalam genggaman, jadi sangat mudah diakses. Ya. Mengenai kecepatan Bu, kecepatan aduan yang dilakukan oleh pelanggan, bagaimana penyelesaiannya oleh PLN dengan PLN Mobile ini? Ya itu tadi. Jadi begitu pelanggan itu melapor terkait kelistrikan di rumah ataupun tadi ya, itu pada saat yang sama itu laporan pelanggan itu diteruskan ke petugas kami yang terdekat dengan lokasi pelanggan. Jadi sistemnya sudah dibuat sedemikian rupa sehingga tidak perlu lagi ada peran manusia untuk mendistribusikan ini, ada laporan di sini, ada laporan di sini. Kalau dulu kan masih manual semuanya, laporan diterima lewat call center, kemudian di calling ke petugas, baru petugas meluncur gitu kan. Nah, sekarang karena sudah by system semuanya, udah digital, jadi begitu pelanggan kita klik submit gitu, permohonannya dikirim, pada saat itu juga nanti terkirim ke server langsung melihat mana nih petugas yang paling dekat di situ. Nah, tiket atau laporan pengaduannya itu langsung dikirim kepada petugas terdekat. Dan itu juga bisa, yang tadi saya sampaikan, bisa di tracking. Sudah diterima oleh petugas atau belum gitu pengaduannya. Oke, lebih cepat berarti. Lebih cepat, benar. Lebih cepat, lebih responsif lah gitu ya. Bahkan sampai memberi penilaian kepada PLN. Jadi setelah laporannya selesai ditangani, apakah pelanggan puas atau tidak puas dengan pelayanan kami? Nah, di akhir itu pelanggan bisa memberikan rating. Oke, nah, baik gitu. Bu JM, ini beralih ke kondisi sekarang. Kita punya kendaraan listrik. Tuh. Yang dulu awal-awal trennya di daerah-daerah Jawa kalau tidak salah. Tapi sekarang dalam beberapa tahun sudah mulai masuk di Kalimantan Barat. Yeah. Nah, bagaimana dengan ekosistem bahkan komunitas dari kendaraan listrik di Kalimantan Barat ini, termasuk
kesiapan infrastrukturnya Ibu, apa saja yang mesti disiapkan oleh PLN ini? Ya. Silakan. Baik, terkait dengan ekosistem kendaraan listrik ya, memang kita di Kalimantan Barat ini sudah, menurut saya juga sudah maju, sudah banyak masyarakat di sini yang menggunakan kendaraan listrik. Bahkan kalau kita lihat itu dealer-dealer mobil listrik kan semakin banyak ya yang ada. Itu berarti animo masyarakat di sini dan marketnya juga cukup positif gitu ya, sehingga mereka bisa bangun dealer. Itu indikatornya. Nah, kedua, karena semakin banyak, kita tentunya di sisi PLN itu kita dapat penugasan dari pemerintah untuk membangun infrastruktur SPKLU. Ya, penugasan dari pemerintah ini PLN harus menyiapkan SPKLU Sistem pengisian ya Bu? Ya, betul. SPKLU. SPKLU ini adalah stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Kalau kendaraan biasa SPBU. Kalau betul. Listrik SPKLU. Benar, SPKLU. Jadi SPBU-nya mobil listrik gitulah ya. Nah, di Kalbar kita sudah menyiapkan kurang lebih 53 lokasi. Itu sudah tersebar di seluruh Kalimantan Barat dan kita sudah hitung atau tempatkan lokasi-lokasi itu di tempat-tempat yang strategis, mudah dijangkau oleh masyarakat gitu ya. Dan jarak tempuhnya antar SPKLU sudah kita perhitungkan juga. Jadi harus ada perhitungan mengenai jarak pengisian tadi. Ya, benar. Karena misalnya kendaraan listrik jenis tertentu itu, dia kalau misalnya dalam keadaan full baterai dia bisa 500 km. Tapi ada juga yang mungkin hanya 300 km. Nah, jadi kita bisa posisi kita saat ini kita melihat penempatan SPKLU itu kita antisipasi supaya masyarakat tidak sampai kehilangan atau kehabisan baterai baru menemukan SPKLU berikutnya. Iya, itu jadi itu kita sering sebar. Pertanyaan, kalau keluar kota bisa nggak nih pakai kendaraan listrik? Kira-kira kayak gitu, Bu. Betul. Sekarang saat ini sudah, menurut saya sudah tidak perlu khawatir lagi dengan mencari SPKLU. Jadi di jalur-jalur trans Kalimantan ya, Kalimantan Barat terutama mungkin dari Pontianak ke Singkawang sampai ke Sambas, itu kami udah punya beberapa lokasi yang tersedia di SPKLU. Paling mudahnya itu di kantor PLN, pasti ada SPKLU. Oh, di kantor PLN pasti ada. Pasti ada. Di setiap kantor layanan kami pasti ada SPKLU. Menuju ke arah Sanggau itu juga ada. Nah, salah satu keunggulannya adalah tadi menggunakan PLN Mobile, kita bisa melihat lokasi SPKLU dan kita bisa membuat trip planner. Jadi kita misalnya Mas Viko betul, dari Pontianak nih Mas Viko mau pergi ke Singkawang ya. Nah, dalam perjalanan ke Singkawang ini di mana saja ada lokasi SPKLU-nya. Nah, itu bisa dicek di aplikasi PLN Mobile. Ya, itu karena beberapa waktu lalu, setahun atau 2 tahun ke belakang masih pada bingung, Bu. Kalau pakai kendaraan listrik keluar kota nih bisa apa enggak gitu. Ya. Ya, sangat bisa. Sekarang sudah tidak perlu khawatir. Karena juga tadi infrastruktur SPKLU ini kita ada sekitar 3 tipe chargingnya. Jadi ada yang ultra fast charging yang sangat cepat, ada yang fast charging, dan rata-rata yang kita gunakan itu medium charging. Medium charging itu yang kita gunakan di SPKLU. Nah, selain itu juga sebenarnya masyarakat juga bisa punya home charging sendiri di rumahnya. Nah, jadi bisa juga biasanya ada yang udah kerjasama ya dengan dealer itu untuk satu paket pembelian mobil listrik dengan home chargingnya. Tapi kalau misalnya tidak disediakan paket, tapi kemudian pelanggan ingin menggunakan home charging, kita juga menyediakan itu di PLN Mobile untuk masyarakat bisa memohon paket pemasangan home charging yang sudah terintegrasi dengan aplikasinya PLN Mobile. Dan kalau untuk pengguna home charging ya, kita bisa kan ngecas di rumah ya. Nah, saat ini kita punya promo. Jadi kalau kita ngecas mulai dari jam 10 malam sampai jam 5 pagi dapat diskon 30%. Luar biasa. Ya. Jadi tidak sudah perlu mudah. Khawatir, ada betul. diskon juga, ada diskon. Sudah nggak perlu ngantri gitu ya.
juga begitu sampai di rumah ngecas tinggal tidur, besok pagi udah siap lagi mobil listriknya gitu. Oke. Nah, bagaimana dengan iklim semakin banyaknya kendaraan listrik, Bu? Ya. Di Kalimantan Barat. Apa sudah cukup dengan target pembangunan SPKLU di Kalbar ini? Ya, kalau kita lihat saat ini ya tentunya belum cukup ya. Karena kan tren mobil listrik itu semakin meningkat ya. Kalau kita lihat itu dari tahun ke tahun itu pengguna mobil listrik semakin meningkat. Sehingga kami punya roadmap ya. Kami punya roadmap di PLN ini sampai dengan tahun 2030 lah kami coba buat. Itu kita akan bangun secara bertahap sekitar 200-an SPKLU lagi gitu ya. Yang kita akan bangun di seluruh Kalimantan Barat saja ini gitu ya. Sehingga nanti akan semakin banyak lagi tempat-tempat SPKLU dan masyarakat yang menggunakan SPKLU tidak perlu khawatir lagi, tidak perlu khawatir jaraknya dan mungkin antriannya gitu ya. Oke. Lebih ekonomiskah, Bu? Kalau boleh tahu ini soal harga di kendaraan listrik ini, Bu? Charge-nya misalnya. Saya sendiri sebenarnya sudah lama menggunakan mobil listrik ya. Sampai dengan saat ini menurut saya dari sisi penggunaan bahan bakar ya, dibandingkan penggunaan bahan bakar dan kita ngecas mobil listrik itu jauh sangat ekonomis kita menggunakan mobil listrik ya. Kurang lebih sih rata-rata perbandingan saya tuh kalau saya sebelumnya mungkin sekitar seperlimanya itu kita bisa menghemat dari sisi bahan bakarnya. Dan sekarang ini mobil listrik ini menurut saya fitur-fiturnya juga udah bagus-bagus ya. Sudah full digital juga. Dan secara safety ini sangat baik gitu ya. Jadi ada beberapa tipe mobil listrik itu dia sensornya udah bahkan 360 derajat gitu ya. Dan dia bisa memberi warning kalau ada kendaraan atau objek yang sangat dekat dengan mobil kita gitu tuh. Jadi menurut saya sih fiturnya sudah sangat baik sekali sih untuk saat ini. Nah, Bu JM, bagaimana dengan listrik desa, Bu? Kembali ke soal listrik desa, terutama di daerah-daerah pedalaman yang sulit dijangkau, apalagi daerah kepulauan tadi, Bu. Iya, ya. Jadi memang strategi kami untuk lokasi-lokasi yang tidak mungkin kita tarik jaringan listrik dari jaringan existing kita ya, maka di lokasi tersebut kita rencanakan nanti menggunakan PLTS dilengkapi dengan BESS. PLTS itu adalah pembangkit listrik tenaga surya, kemudian BESS itu adalah baterai energi storage system. Jadi PLTS itu bisa langsung digunakan oleh pelanggan pada siang hari, ya. Tetapi jika ada kelebihan energinya, dia bisa ngecas BESS. Jadi energi itu tetap tersimpan di BESS baterai tadi ya, dan baterai ini nanti bisa digunakan di malam hari gitu ya. Jadi pada saat PLTS tidak bisa beroperasi karena tidak ada sinar listrik matahari, BESS-nya itu yang nanti akan berfungsi untuk mengaliri listrik. Nah, ini salah satu program strategis kami juga yang saat ini digagas dari PLN Pusat dan Kementerian ESDM untuk lokasi-lokasi kepulauan yang memang tidak mungkin kita bangun jaringan listrik. Oke, Bu JM, pertanyaan terakhir sebelum kita tutup ya. Mengenai tema memperingati Hari Bulan K3 ini, komitmen bersama, kemudian kesadaran bersama juga, dan menjalankan komitmen K3 ini seperti apa, Ibu? Silakan. Ya, jadi memang PLN kami selalu komit ya untuk menjaga keselamatan ketenaga listrikan dan kesehatan dalam bekerja, selain kepada para personil kami yang bekerja, juga kepada masyarakat umum dan lingkungan, juga instalasi PLN maupun instalasi umum. Itu menjadi concern kami karena tadi bahwa listrik ini punya risiko karena dia bertegangan, tentunya sangat mudah bagi masyarakat atau yang tidak paham gitu dengan sengatan listrik gitu ya, sehingga kita perlu selalu menghadirkan atau melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati apabila bekerja atau beraktivitas mendekati dengan jaringan listrik milik PLN.
dan juga kepada para petugas kami itu yang pertama memang kita lakukan sertifikasi kompetensi sehingga petugas kita itu adalah orang-orang yang kompeten dalam melakukan pekerjaannya. Dan selain kompetensi pekerjaannya, mereka juga harus kompeten terhadap K3. Itu salah satu hal yang menjadi concern kami sehingga tidak ada petugas PLN ini yang tanda kutip asal bekerja gitu ya. Tapi pada saat dia melakukan pekerjaan tersebut, dia adalah orang yang tepat untuk melakukan pekerjaan tersebut karena dia kompeten. Nah, itu salah satu yang menjadi komitmen kami untuk terus menjaga keselamatan ketenaga listrikan dan kesehatan dalam bekerja. Dan ini merupakan menurut saya tidak bisa sepihak saja ya, baik dari PLN, tapi ini harus menjadi kolaborasi semua pihak, semua unsur, baik PLN, masyarakat, mungkin juga pemerintah ya, supaya kita bisa bersama-sama menjaga keselamatan ketenaga listrikan maupun keselamatan lingkungan kita sehingga semuanya menjadi aman, sehat dan tentunya listrik selalu handal ya. Gitu. Baik, terima kasih Bu JM sudah bersama RRI, sukses dan sehat terus untuk Bu JM dan pemirsa maupun pendengar. Demikianlah pembahasan kami mengenai memperingati Hari Bulan K3 bersama dengan General Manager PLN Unit Induk Distribusi Kalimantan Barat Ibu Maria Goreti Indrawati Gunawan. Saya Viko Alhadi mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum dan sampai jumpa. Cruise up to